Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Aduh, suaranya lemah sekali. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman. Ya, sebelum kita mulai saya mau nanya dulu ini. Ada sukacita enggak? Ada dong. Nah, kalau ada tolong dong diisi ke depan dulu. Supaya sukacitanya enggak berjauhan, oke. Teman-teman boleh diisi ke depan dulu yuk. Yang nanti yang teman-temannya supaya nanti mengisi yang ke belakang. Iya. Masih ada yang di belakang. Ayo Bu. Maju, maju. Gimana Pak? Oh iya boleh. Oh Bu Santi boleh di depan nemani Pak Yoksan. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita mulai, mungkin coba lihat kanan kiri sudah saling kenal belum? Nah, kalau boleh kita saling supaya lebih cair suasananya, yuk kita saling tos satu dengan yang lain. Nice to see you again atau nice to meet you. Oke teman-teman, mari kita sapa satu dengan yang lain. Pak, nice to see you again. Ayo, yang pro kantor juga dengan pemusik ya, biar cair suasana kita. Oke, boleh duduk kembali. Nah, makin sukacita karena sudah mulai senyum semuanya. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman, kita hari ini akan beribadah bersama dengan pemuda. Ada juga Bapak Ibu juga, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Tema kita hari ini adalah Supreme in All Things, yang nanti pembawa firmannya akan dibawakan oleh Pendeta Deda Nimrod dan pemusiknya kita adalah dan pro kantor dari BPK Penabur. Mari kita beri tepuk tangan. Terima kasih buat pelayanannya. Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita sore hari ini, mari kita ambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita berdoa. Dengan kerinduan Tuhan, kami datang hari ini, kami berkumpul di sini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau yang hadir bersama dengan kami, berkati setiap hati dan pikiran kami di dalam ibadah kami ini, agar namamu kami permuliakan dan firman yang akan kami dengarkan membawa perubahan di dalam hidup kami. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hari ini kita berkumpul di tempat ini karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin memuliakan nama Tuhan, dan kita ingin mendengarkan firman-Nya. Dalam dunia yang kita tahu saat ini, kita pasti dituntut untuk banyak perhatian. Dan banyak juga dituntut mungkin dalam hal banyak kesibukan kita masing-masing. Tetapi kita saat ini berhenti sejenak. Kita mau bersama-sama dengan teman seiman, kita datang untuk mau mengingat, kita mau mengakui bahwa Kristus yang layak untuk kita tempatkan paling tinggi di dalam segala hal. Maka mari kita membawa hati kita yang terbuka, pikiran yang jernih untuk datang kepadanya. Mari kita puji Tuhan, kita angkat pujian nama Yesus termulia. Kita bangkit berdiri.
Nama Yesus termulia di atas segala nama. Agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita puji namanya, terpuji namanya, terpuji namanya. Kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan. Dan pujilah bahwa Dia Raja alam semesta, yang di bumi dan di sorga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Mari kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Katakan kepada Tuhan, Tuhan pakailah diriku, Tuhan pakailah diriku untuk menyatakan kebenaran kepada sesama kita manusia. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Masih bersorak memuji namanya, terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Mari kita duduk. Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya ingin menanyakan kepada kita semua yang hadir di sini. Saya ingin bertanya kepada kita masing-masing, dan mari kita jawab masing-masing juga. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini? Pernahkah kita memusatkan perhatian kita kepada Tuhan? Dia yang menciptakan, menopang kita, bahkan mendamaikan segala sesuatu dengan darahnya di kayu salib. Namun jika kita jujur saat ini, seringkali hidup kita seolah-olah, ya akulah yang paling utama, kesibukan kita yang paling utama. Kita lebih sering mendahulukan keinginan sendiri daripada kehendak Tuhan. Kadang juga kita memilih apa yang menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan hatinya. Kita menjadikan Tuhan sebagai, mungkin kita mengesampingkan, mungkin sebagai pilihan yang terakhir, bukan yang pertama. Apakah Kristus benar-benar utama dalam hidup kita? Apakah Dia memimpin dalam pikiran kita, perasaan kita, keputusan kita, waktu kita, pekerjaan kita, dan relasi kita? Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Mari kita akui di hadapan Tuhan semua kegagalan kita dalam menjadikan Kristus sebagai yang terutama di dalam hidup ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman
untuk berdoa dan saya akan menutupnya di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkaulah yang layak menjadi utama dalam hidup kami. Namun seringkali kami menyingkirkan Engkau dari pusat hidup kami. Kami membiarkan hal-hal lain mengambil tempat-Mu di hati kami. Kami lebih sibuk mengejar dunia daripada mendengarkan suara-Mu. Kami lebih memilih yang mudah daripada yang benar, yang cepat daripada yang kekal. Kami mohon ampun ya Tuhan. Sucikan hati kami. Luruskan kembali jalan hidup kami. Ajari kami untuk hidup setiap hari dengan Engkau, dengan sebagai pusat dari segalanya dalam pikiran, perkataan, bahkan tindakan kami. Kami percaya di dalam Engkau ada pengampunan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang tak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan yang akan meneguhkan kita di dalam menjalani hidup kita ke depannya. Maka saya mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari dan teman-teman sekalian, mari kita mengangkat pujian Lord, I need you sebagai ungkapan tadi yang sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita butuh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada satupun manusia yang mampu. Saat ini kita dimampukan itu karena kita punya Tuhan. Maka mari kita menyanyikan lagu sebagai pengakuan dosa kita dengan judul lagu Lord I Need You. Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kami butuh Engkau Tuhan. Lord, I need you, oh I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. When sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And when you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When
temptation comes my way, and when cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Oh God, how I need you. Mari kita angkat pujian untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul lagu Jesus at the Center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you, from my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you.
From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Umat Allah, mari kita berdoa. Kami tahu bahwa jika kami berada di luar Engkau, kami mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Ketika kami terpisah dari Engkau, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kami juga sadar sepenuhnya bahwa kami kerap kali tidak bisa setia, tidak bisa konsisten. Bahkan kami mengabaikan untuk tinggal diam di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Allah, pada sore hari ini ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, kami ingin belajar setia tinggal di dalam Kristus, supaya kami terus beroleh kehidupan itu. Dan ketika kami belajar untuk setia, kami juga bersama-sama memberi diri untuk dibimbing, seturut dengan firman-Mu ya Allah. Dan ketika kami mengarahkan hati pikiran kepadamu, kami sadar jika bukan karena kuasa Roh Kudus, maka kami tidak akan bisa fokus dan sungguh-sungguh. Karenanya ya Bapa, di dalam Kristus Yesus curahkanlah atas setiap kami Roh Kudus, supaya kami semua dimampukan untuk dapat menyambut firman dengan baik, dan kami juga diberdayakan untuk dapat mengerjakannya di dalam hidup keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, bagian firman yang kita akan baca dan kita renungkan pada sore ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua demikian. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu, dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu gereja. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga dialah yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang dengan sungguh-sungguh juga mau belajar melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ya, ibu, bapak, saudari, saudara,
Bagian Alkitab kita yang kita baca dan akan kita renungkan ini pendek tapi berat banget ya. Mudah-mudahan tidak jadi seperti kuliah lah buat sore hari ini ya. Tapi bagian firman Tuhan hari ini itu dasar dari prinsip iman Kristen yang termasuk ini muncul secara eksplisit dalam pengakuan universal kita. Yaitu pengakuan iman atau credo Nikea Konstantinopel. Ya kalau di pengakuan iman rasuli nggak terlalu kelihatan ya. Tapi di pengakuan iman atau di credo Nikea Konstantinopel, di credo kita yang universal itu akan sangat terlihat apa yang dirumuskan dalam Kolose pasal yang pertama. Apa yang bisa kita lihat dalam Kolose pasal pertama ayat 15 sampai 20 yang tadi kita baca. Pendek tapi dalam. Secara simpelnya watak kristologis, waduh, nah berat nih ya. Watak kristologis. Kita mau kenal siapa Kristus yang kita imani. Siapa Kristus yang selama ini kita sembah, siapa Kristus yang diberitakan dalam gerejanya, dan siapa Kristus yang menyelamatkan kita. Dan itu kelihatan cukup jelas dalam bacaan kita. Tapi kadang-kadang kita mungkin gak terlalu mendalami, gak apa-apa. Kita bedah dikit-dikit. Yang pertama, ayat yang tadi dikatakan dalam ayat yang ke-15a. Saya potong dulu di sini. Dikatakan tadi dialah itu berarti Yesus. Saya bold bagian ini, gambar Allah yang tidak kelihatan. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat Allah, betul ya? Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku, kata Yesus. Dan tidak seorang pun yang bisa mengenali Allah seutuh-utuhnya. Karena kalau kita bisa, saya tahu siapa Allah 100% seutuh-utuhnya. Berarti yang dikenali pasti bukan Allah. Yang namanya Allah itu pasti punya dimensi yang namanya misteri. Makanya ada yang sebut Allah itu transenden. Gak kelihatan. Iya dong. Kalau tidak ada dimensi misteri dari Allah, berarti dia bukan Allah. Jangankan Allah, buat saya aja Kak Shema itu misteri. Mana saya kenal 100% Kak Shema? Enggak tahu. Enggak bisa saya kenali apa hobinya, warna favoritnya, kesukaannya. Enggak bisa saya kenali sepenuhnya. Enggak bisa. Bahkan mungkin orang terdekatnya, mama, papa, kakak, adik, saudaranya belum tentu bisa mengenali Kak Shema seutuh-utuhnya. Selalu ada dimensi misterinya. Kak Shema aja misteri. Apalagi Allah. Maka Kristus Yesus dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, dia itu gambar. Dalam bahasa Yunaninya, yang bisa bahasa Yunani membacanya, kalau bisa, kalau enggak saya sudah bikin transliterasinya dalam bahasa Indonesia, disebutnya sebagai eikon tuteu. Dia itu gambar Allah. Ikon, kalau bicara ikon tahu ya, icon. Wah, di laptop kalau mau masuk ke Windows Explorer, kita nggak perlu pakai lagi start segala macam, kita udah langsung ini klik ikonnya, cepret, terkonek kita ke sana. Maka ketika Yesus disebut sebagai ikonnya Allah itu nggak kelihatan, Sang Bapa nggak pernah bisa dijangkau sama kita, sehingga harusnya kita nggak bisa berbicara apa-apa tentang siapa Allah. Karena nggak terjangkau, karena tak terjamah, karena Allah tak pernah bisa terselami. Tapi bersyukurlah kita hari ini bisa berbicara tentang Allah, karena Allah memperkenalkan diri kepada kita. Karena Allah menyatakan diri kepada kita melalui siapa? Yesus, Sang gambar Allah. Nah, yang menarik adalah kata ikon, itu nanti Bapak Ibu Saudara-saudara silakan, sekarang mah gampang ya, bisa di Google lah gitu ya. Khotbah saya hari ini bisa diverifikasi dengan Google. Pernyataan-pernyataan informasi saya yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu cek, benar nggak ini Pendeta Dedan ngomong begitu. Buat teman-teman kita dari tradisi ortodoks, ikon itu nggak sembarangan. Ada yang pernah main ke gereja ortodoks? Belum ada? Nanti kapan-kapan main, nggak apa-apa. Boleh kan Kak Sema ya? Boleh. Mungkin nanti Kak Sema ajak teman-temannya berkunjung ke gereja ortodoks. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara ada yang mau coba main ke gereja ortodoks, ketika kita datang kita akan disuguhkan dengan berbagai macam gambar.
Silahkan nanti Google saja, ikon gereja ortodoks. Nggak usah sekarang, nanti nggak dengerin khotbah saya, nanti aja. Ikon gereja ortodoks, dan kita akan, oh yang kayak gini toh ikon. Dan ketika teman-teman tradisi ortodoks melihat ikon, mereka nggak pernah menganggap ikon itu sekadar gambar. Bahkan ada ritus, ada gestur tertentu yang mereka harus lakukan. Salah satunya misalkan mencium ikon. Dan itu betul-betul diapresiasi. Kenapa? Karena bagi teman-teman kita dari tradisi ortodoks, ikon itu bukan sekadar gambar, melainkan dia yang menghubungkan kita pada sesuatu yang hari ini tak terlihat. Kolose 1 ayat 15a. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Melalui Kristus kita terkonek dengan Allah yang selama ini melampaui segala nalar kita, yang selama ini melampaui segala hal yang bisa kita pikirkan, yang selama ini tidak pernah bisa terselami sepenuhnya, maka melalui Kristus kita terhubung dengan Allah. Sehingga Allah yang jauh itu katanya yang tak terselami itu bukan cuma bisa dikenali, tapi melalui Kristus setiap kita bisa mengalami Allah. Allah itu bukan teori saja, tapi Allah bisa dialami. Melalui siapa? Kristus. Sama seperti icon di dalam laptop kita itu. Apakah kalau kita klik cuma jadi buat mainan klik. Enggak. Tapi begitu kita klik icon itu, kita akan langsung terhubung pada sesuatu yang tersembunyi di balik icon itu. Jadi pas kita baca kelihatannya simpel ya. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Padahal kata gambar yang mau dimaksud itu bukan cuma sekadar gambar. Tapi sebuah penjelasan teologis iman Kristen. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Allah yang melampaui segala nalar, yang tak pernah bisa terlihat, yang tak pernah bisa tersentuh. Karena Sang Bapa itu untouchable, unthinkable, unreachable. Tetapi melalui Yesus Kristus, Sang Bapa itu menjadi reachable, thinkable. Bahkan juga yang bisa dialami. Makanya kalau kita berdoa kan seringkali kita bilang begitu di penutup kan. Dalam nama Yesus. Karena melalui Kristus kita terkonek dengan Allah. Hanya melalui Kristus kita terhubung dengan Sang Bapa. Persis yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Tak seorang pun dapat sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kebayang ya? Ini yang pertama. Jadi rada berat nih khotbahnya, gak apa-apa lah ya. Sesekali semi kuliah lah. Jadi di dalam Kristus Sang Anak yang menjadi manusia kita bukan hanya mengetahui Allah, tapi mengalami dan berelasi atau terhubung dengan Allah. Lanjut ayat berikutnya. Masih ayat 15 bagian B sampai ayat 16. Yang sulung lebih utama daripada segala yang diciptakan. Tadi ya, supreme in all things. Yang utama, yang lebih utama daripada segala yang diciptakan karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ini kalau dibedah panjang banget. Saya akan ambil dua bagian. Di dalam dan melalui Dia. Apa itu maksudnya di dalam? Ketika digambarkan dalam ayat ini, kita mau mengatakan, dan itu muncul dalam pengakuan iman Nikea Konstantinopel, Yesus itu bukan ciptaan. Karena mohon maaf, gereja-gereja awal di abad 3 dulu menghadapi persoalan begini. Yesus itu cuma nabi, mungkin gak cuma tantangan gereja abad 3 ya, tapi juga sampai dengan hari ini. Yesus itu cuma manusia. Dia itu cuma manusia, cuma nabi. Cuma punya kemampuan mengadakan mujizat. Dia itu manusia, masa Allah. Enggak, dia itu cuma manusia. Itu tantangan gereja abad 3 dan mungkin sampai ke sekarang. Terus
kok Yesus itu bisa mengadakan mujizat? Ya, dia punya kemampuan aja. Tapi dia sebenarnya cuma nabi katanya. Ada lagi kelompok yang mengatakan Yesus itu cuma manusia biasa, tapi saya tidak menemukan kata yang cukup mewakili ya. Simpelnya gini, tapi dia itu seperti kesurupan Allah. Wah, tiba-tiba ada roh Allah masuk ke dalam dirinya, dia cuma manusia biasa dan dia seolah-olah bergerak seperti orang kesurupan. Tapi bukan kesurupan roh jahat, kesurupan roh Allah. Siapa Yesus? Manusia, dia cuma ciptaan Allah. Ini persoalan dari dulu. Paling rame abad 3, makanya nanti kemudian muncul di abad 4 itu pengakuan iman Nikea Konstantinopel tahun 325 dan ditambahkan disempurnakan di tahun 381. Karena banyak yang bilang Yesus itu cuma manusia. Nabi doang dia. Walaupun juga ada versi sebelah yang lain lagi, dia itu cuma Allah tapi bukan manusia. Tapi persoalan yang banyak muncul termasuk yang bikin rame sampai geger-gegeran itu di tahun 325, ini nama tokohnya Arius dari Alexandria. Silahkan googling. Nah, siapa dia? Silahkan googling. Dia seorang penatua di sebuah gereja Alexandria Mesir. Dan dia sangat ingin berjuang membela siapa Yesus sampai dia bilang begini, Yesus itu ciptaan Allah. Walaupun dia diciptakan lebih dulu sebelum segala sesuatu diciptakan. Ngutipnya apa? Yang sama tadi, dia sulung. Tapi dia ciptaan katanya. Yang sulung, benar sebelum bumi, langit, segala macam diciptakan, Yesus sudah ada duluan katanya. Tapi dia tetap aja ciptaan, nih yang bikin geger nih namanya. Arius dari Alexandria. Seorang penatua jemaat. Bukan di antara yang bertiga inilah, percayalah ya. Tidak ada yang meneruskan penatua Arius lah ya. Dia penatua yang ingin membela siapa Yesus, mau membuat Yesus tampak lebih unggul daripada yang lain, tapi kebablasan. Karena dia bilang, enggak, Yesus itu cuma ciptaan. Tapi sebelum segala yang lain diciptakan, dia udah diciptain duluan sama Allah. Itu yang akhirnya bikin geger habis-habisan gereja. Tahun 325 dirumuskan Credo Nikea. Nanti tahun 381 dilengkapi jadi Credo Nikea Konstantinopel. Jadi apa yang kita baca hari ini mau bilang, kalau ada orang-orang di luar sana mengatakan Yesus itu cuma ciptaan yang lebih keren daripada yang lainnya, kita bisa bilang, sorry, no. Yesus bukan ciptaan. Yesus bukan manusia saja. Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Karena di dalam dia dan melalui dia, barulah segala sesuatu ada. Di dalam, melalui dia, Yesus adalah Sang Firman. Kalau kita mau tanya, Pak Pendeta, kalau Allah itu Trinitas, di perjanjian lama Allah Trinitas sudah ada? Sudah. Kejadian pasal 1 itu Trinitas sekali. Sang Bapa mencipta melalui Sang Firman dalam kuasa Roh Kudus. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Dengan apa Allah mencipta? Firman. Dan apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 3? Ada yang mau bantu baca atau kita baca bareng-bareng? Buka yuk. Yohanes pasal 1 ayat 3. Ditungguin sampai ketemu. Ibadah rasa seminar gak apa-apa lah ya. Yohanes pasal 1 ayat 3. Sudah ketemu ya? Kita baca 1, 2, 3. Melalui dia. Melalui dia siapa? Yohanes 1 ayat 1 sudah dikatakan Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Sang Firman itu sudah ada. Ia adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah. Tanpa Firman, maka tidak ada sesuatu pun yang jadi.
Maka Yesus itu sang firman Allah. Dengan bangga saya kasih nama anak saya firman Allah. Wah. Pakai bahasa Ibrani biar keren. Davar El. Agak promosi dikit nama, siapa tahu ada yang mau ikutan saya ngasih nama anaknya gitu ya. Davar El. Davar El itu firman Allah. Pakai bahasa Yunani mau ganti boleh. Logos tuteu. Jadi dengan firman Allah mencipta. Tanpa sang firman tak ada sesuatu pun yang jadi. Melalui firman Allah mencipta. Maka kalau kita ingat Kejadian 1 kan begitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Allah berfirman, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Dengan apa mencipta? Firman. Allah berfirman, jadilah A. Allah berfirman, jadilah B. Maka semua yang dikatakan itu jadi. Melalui sang firman. Melalui sang firman dunia ini jadi. Dunia ini tercipta. Kata kuncinya melalui sang firman. Tapi tadi bukan cuma sekadar melalui. Dunia ini tercipta di dalam. Kalau Yesus melalui sang firman menegaskan siapa Yesus yang adalah sang firman Allah, maka kata di dalam, sang Bapa mencipta di dalam sang firman, ada kata di dalam. Pendeta Yohas mau menggambarkan ini sebagai Yesus sang rahim. Para perempuan, Allah memakai para perempuan untuk menjadi pencipta-pencipta dalam tanda kutip melalui rahimnya kan. Melalui rahim para perempuan ada kehidupan baru yang lahir. Maka gambaran Yesus sang firman, ketika dikatakan sang firman itu di dalam sang firman dunia ini tercipta, Yesus itu sebagai sang rahim katanya. Di dalam dialah akan ada kehidupan. Di dalam sang rahim itulah akan ada kehidupan yang terus bertumbuh. Dan akan terus menjadi kehidupan yang hidup. Dan yang menarik, nanti silakan belajar dengan Kak Sema tentang bahasa Ibrani ya. Ini tulisannya RHM. Semua kata Ibrani untuk kata kerja selalu dari 3 huruf. 3 huruf konsonan. Dan itu berlaku untuk bahasa Arab yang sama-sama rumpun semitik. Jadi nanti paling gampang belajar bahasa Ibrani selalu ada 3 huruf. Pakai katanya RHM. Dari kata RHM maka akan ada kata benda lainnya. Salah satunya rahim. Tapi dari kata RHM yang sama, raham yang sama juga akan dikenal dengan kata yang populer buat kita, rahmat. Dan itu selalu diucapkan oleh teman-teman kita yang muslim setiap mau melakukan segala sesuatu. Di dalam asma nama Allah dipendekin jadi basmalah. Allah yang seperti apa? Ir-Rahman yang berrahmat, Nir-Rohim. Dengan kata yang sama, raham. Di dalam nama Allah yang penuh rahmat dan yang penuh rahim. Penyayang dan pengasih. Kita jadi belajar bahasa Arab. Gak apa-apa. Biar berkembang wawasan kita. Jadi cerita tentang Yesus itu. Tadi udah pertama. Yesus itu sang ikon. Yang membuat kita terkonek dengan Allah. Yang membuat kita bukan hanya kenal siapa Allah. Tapi kita juga mengalami siapa Allah. Yesus itu sang firman. Yang dalam kuasa sang firman dan melalui sang firman dunia ini ada dan hidup. Tapi dunia yang sudah dijadikan itu terpelihara di dalam Yesus sang rahim. Sebagai seorang ibu pasti pernah punya pengalaman merawat janin yang ada di rahim ya Bu ya. Bagaimana dari mulai kita tahu kita hamil dijaga betul, makannya dijaga, posisi tidur dijaga, jalan kaki dijaga, naik kendaraan dijaga. Bayangkan
Begitulah cara Allah memelihara kehidupan kita di dalam Kristus Sang Rahim. Ia adalah Allah yang menjaga kita dengan luar biasa. Ia menjaga kita dengan lembut. Dan bukan cuma tentang kita, it's not about us only. Tapi ini juga tentang semua dunia ciptaannya. Dunia yang sedemikian luas, yang tak terkira luasnya itu dipelihara dengan cinta oleh Allah. Di dalam Yesus Kristus Sang Rahim. Maka kalau kita kumpulin, kita kumpulin nih semua penjelasan-penjelasan ini. Aduh belum nyampe, sorry, gak connect. Belum connect juga. Teman multimedia minta tolong digeser. Gak geser-geser nih. Boleh minta tolong digeser slide-nya? Oke. Jadi kalau kita kumpulkan, Yesus itu Sang Ikon, Sang Firman, dan Sang Rahim. Minta tolong geser lagi, gak connect, baterainya mungkin habis. Melalui dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Jika kita sudah kenal siapa Yesus, Yesus Sang Ikon, Yesus Sang Firman, Yesus Sang Rahim. Sejak dunia dijadikan, sejak manusia jatuh dalam dosa, bahkan dalam karya Kristus Yesus, inkarnasi Sang Anak Allah. Kita cuma tahu satu hal yang menjadi prinsip Allah. Allah yang berbelas kasih itu tak pernah merancangkan kematian ciptaannya. Sampai dengan hari ini. Sampai dengan detik ini Allah yang memperkenalkan diri kepada kita adalah Allah yang dengan cinta memperjuangkan kehidupan kita, umatnya, ciptaannya. Allah yang terus membuat kita mengatakan kita ini berharga semuanya. Semua kita dengan segala cerita hidup kita, Allah selalu mengatakan, you berharga, Anda berharga. Dan jika aku sampai dengan detik ini selalu berjuang, aku sampai detik ini masih terus memperjuangkanmu untuk tetap hidup. Dan itu yang terus menerus sampai dengan hari ini Allah lakukan. Ia berjuang memperdamaikan kita yang berdosa dengan dirinya. Bayangkan, janin itu bisa hidup di dalam rahim. Tapi janin juga berpotensi meninggal di dalam rahim kan? Salah satunya yang memungkinkan untuk janin itu meninggal di dalam rahim hanya ketika janin itu terputus koneksinya dengan sang mama. Dengan dia yang memeliharanya. Dan itu yang seringkali terjadi pada kita. Kita memutus koneksi kita dengan Allah. Mengabaikan dia yang memelihara kita. Mengabaikan dia yang selalu dengan cinta merawat kita. Kita bisa mati di dalam Kristus ketika kita abai dengan Kristus. Tadi Pak Berton bilang, kita menomorssekiankan Kristus. Ya mati lama-lama. Tapi itu dia, Kristus. Yang menyatakan siapa Allah yang kita imani. Kristus yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ini kayaknya baterainya habis. Minta tolong multimedia slide geser. Maka jika hari ini kita sudah mengenal siapa itu Yesus. Yesus Sang Ikon dan Sang Rahim. Dia yang menghubungkan kita sehingga kita bisa mengalami Allah. Dan dia adalah Sang Rahim. Maka melalui dan di dalam Yesus Kristus hari ini terus menerus diberitakan. Dia yang adalah utama di antara segala sesuatu. Dia yang supreme in all things itu adalah Allah yang hadir memperkenalkan diri dan juga yang membuat dirinya bisa dialami oleh kita semua. Melalui Yesus ingatlah kita bisa mengalami Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang mengasihi kita. Kita bisa mengalami Allah yang mengasihi kita di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita bisa mengatakan, ya Immanuel, Allah beserta kita. Di dalam Kristus kita mengatakan dengan yakin bahwa Allah ikut merasakan apa yang kita rasakan sebagai manusia. Karena anak Allah itu sungguh-sungguh menjadi manusia. Yesus mau menanggung yang kita tanggung. So, kita gak pernah sendirian kok teman-teman. Hidupku lagi susah Pak.
Usahanya lagi anjlok Pak. Saya jadi lulusan, baru juga lulus kemarin fresh graduate. Sekarang lagi stres Pak. Mau ngelamar kerja di mana? Saya lagi tertekan Pak. Baru juga lulus cum laude. Tapi begitu cari susah banget. Cari kerja pusing banget. Yesus emang peduli. Dia peduli. Dan dia bersama dengan kita dalam kesulitan kita. Dia yang mau menjadi manusia adalah dia yang juga mau menjadi seperti kita. Yang merasakan cemasnya kita. Yang merasakan stresnya kita. Yang merasakan tertekannya kita. Dia adalah Yesus Sang Allah yang juga mau merasakan bagaimana kita jatuh dan bangun. Dan itu bukti cintanya. Next, kakak minta tolong. Dan jika Yesus adalah Sang Ikon dan Sang Rahim, kita juga mengenal bagaimana Yesus adalah Yesus yang selalu memberi diri bagi kita. Pemberian dirinya total melalui kematian yang tadi dikatakan, mendamaikan melalui salib darah Kristus. Dia memberi dirinya. Tidak ada seorang yang mau mati bagi orang benar. Mungkin bagi orang baik ya. Tapi Yesus bahkan mau mati bagi kita yang berdosa. Siapa di antara kita yang mau mati buat orang yang nyebelin buat kita? Gak. Kalau buat besti mau. Tapi Yesus, Sang Anak Allah yang menjadi manusia, dia mau mati bahkan bagi kita yang sebenarnya gak layak untuk diperjuangkan. Tapi dia mencintai kita. Supaya apa? Supaya kita hidup. Supaya kita selalu terhubung dengan dia. Slide yang sebelumnya tadi saya bilang. Yesus Sang Rahim memelihara kita seperti seorang ibu yang sangat hati-hati. Yang dengan cinta memastikan setiap kita berada dalam keadaan aman. Maka itu juga menguatkan saya, sekaligus semoga menguatkan ibu bapak teman-teman semua. Yesus itu memelihara kita hati-hati banget. Seperti ada gambar hati-hati barang pecah belah gitu ya. Dan Yesus memelihara kita, ngejagain kita. Dia bawa, dia genggam kita dengan sangat hati-hati. Bagi para perempuan yang mungkin pernah berpengalaman mengandung ibu mungkin ya. Bagaimana merasakan dulu, jagain banget. Walaupun ternyata yang tergopoh-gopoh adalah sang ibu itu. Yang mungkin tiap malam harus bingung tidurnya bagaimana. Itu yang terjadi pada Yesus. Demi memastikan kita baik-baik saja. Demi memastikan kita semua terjaga dan terpelihara. Yesus mengorbankan dan memberi dirinya secara total buat kita. Maka itu yang banyak diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan. Gembala yang baik, yang mencari satu domba yang hilang. Bapa yang baik, yang kembali menjemput si bungsu yang sudah menghambur-hamburkan hartanya. Tapi yang tetap dengan cinta, ayo nak. Yesus kita itu bager kacida. Baik banget. Maka kalau kita mau mengatakan apa sih yang lebih berharga dibanding Yesus, harusnya semua kita bisa jawab gak ada. Tidak ada yang lebih berharga yang bisa kita bandingkan dengan siapa Yesus yang kita kenal dan kita imani. Maka pertanyaan tadi kalau kita sungguh-sungguh mengimani dan mengamini siapa Yesus Sang Ikon dan Sang Rahim. Pertanyaan Pak Penatua Berton terjawab. Mau gak kita menggeser posisi Yesus? Ya enggak lah. Gile aja. Masa digeser? Ya enggak lah. Orang bodoh macam apa yang harus membuang mutiara berharga dan kemudian membuangnya lagi di kubangan? Ya enggak lah. Orang bodoh macam apa yang harus membuang harta paling berharga dalam hidupnya untuk sesuatu yang receh dan fana? Jika kita kenal siapa Yesus dan sungguh-sungguh mengimani serta mengamini Yesus Sang Ikon dan Sang Rahim, kita hanya akan mengatakan, aku mau tetap tinggal di dalam Engkau ya Kristus Sang Rahim, karena aku percaya saat aku tinggal di dalam Engkau, Engkau merawatku seperti seorang ibu yang dengan hati-hati merawat anaknya dengan luar biasa. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara, mari kita bersama-sama berdoa.
Ya Allah, pada saat ini kami datang kepadamu, percaya sepenuhnya bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang dengan cinta merawat kami, yang dengan hati-hati menjagai kami. Bahkan ketika kami dalam kondisi yang riskan, dalam kondisi yang sangat berbahaya, Engkau menjadi Allah yang sungguh-sungguh memastikan kami aman. Di dalam Kristus kami mengenal Engkau, dan di dalam Kristus Engkau memelihara kami. Melalui Kristus kami tahu dunia ini diciptakan, dan melalui Kristus kami percaya tidak ada seorang pun yang bisa jadi, tidak ada sesuatu pun yang jadi di luar Kristus. Hari ini ya Allah, kami mau memanjatkan syafaat kami. Sebagaimana Kristus yang memelihara kami sebagai anak di dalam rahimnya, kami juga mau mengingat dengan cinta, serta turut ambil bagian untuk memelihara sahabat kami yang saat ini berada dalam kelemahan. Secara khusus kami mendoakan untuk kesembuhan Bapak Gideon. Kami percaya ya Kristus Sang Rahim, saat ini Engkau menjaga Bapak Gideon dengan sangat hati-hati, dengan penuh cinta. Dan bukan hanya Bapak Gideon, tetapi Engkau juga merawat dengan sangat hati-hati, dengan penuh cinta menjagai keluarga. Mungkin keluarga kalut, mungkin keluarga cemas, dan kecemasan itu pun dirasakan sepenuhnya oleh Engkau ya Kristus. Kami juga mendoakan dengan penuh cinta untuk kesehatan seluruh umat-Mu di tempat ini. Mungkin ada yang saat ini sedang tidak enak badan, terserang flu atau berbagai sakit lainnya, mengalami berbagai kelemahan secara fisik. Kami tidak bisa sebut namanya satu persatu, tapi kami percaya kami bisa mengingat teman-teman kami di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami dengan cinta mendoakan mereka, pulihkanlah seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Dan kami selalu percaya di dalam Kristus Kau punya cara yang ajaib untuk memulihkan dan merawat mereka. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami FMK IPB. Mereka yang saat ini berjuang untuk bisa bertahan sebagai seorang Kristen, sebagai pemuda-pemudi Kristen. Dan ketika mereka memperjuangkan identitas itu dalam kehidupan kampus, kiranya Allah memberkati mereka. Biarlah kualitas mereka belajar itu menjadi cara mereka bersaksi. Biarlah bagaimana karakter mereka itu memperlihatkan Injil yang mereka imani. Dan biarlah cara hidup mereka memperlihatkan siapa Allah yang memelihara mereka. Berkati teman-teman kami FMK IPB, terutama mungkin bagi mereka yang saat ini sedang menikmati masa liburan. Kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang saat ini dalam proses seleksi CPNS atau CASN. Di tengah maraknya kecurangan, di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan, jangan biarkan kami mengabaikan kehadiran-Mu ya Kristus. Kami percaya Allah Engkau memelihara kami. Dan dalam iman percaya itu kami mau menunjukkan bagaimana cara kami mengikuti seleksi yang jauh dari kata curang. Kami percaya ya Allah Engkau menjagai kami, melindungi kami di dalam Kristus. Sehingga dengan iman percaya itu kami mau mengerjakannya dengan jujur, dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya setiap kejujuran kami, sikap integritas kami akan membuka kami jalan untuk menemukan apa yang Allah kehendaki. Kami percayakan juga untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di tempat yang lain. Mungkin bukan menjadi ASN, atau mungkin sebagian akan sedang merintis usaha kecil-kecilan dengan modal ala kadarnya. Tapi kami percaya ketika setiap kami bekerja dengan jujur, dengan ulet, dengan tekun, setiap usaha yang kami lakukan di dalam Kristus akan membuahkan hasil yang baik. Kami juga mendoakan ya Allah untuk teman-teman kami, anak-anak muda yang saat ini bergumul untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan seperti yang Allah telah persiapkan. Arahkan hati dan pikiran kami kepadamu, supaya ketika kami menjaga kualitas hidup kami yang baik dan benar seperti yang Kristus kehendaki, kami percaya Allah yang akan mempertemukan kami dengan sosok yang tepat, yang juga menolong kami untuk semakin mencintai Kristus melalui cinta kami kepada
pasangan kami. Kami juga berdoa secara khusus dalam sukacita bersama dengan BPK Penabur yang telah Engkau pakai dengan waktu yang sangat panjang untuk melayani di bidang pendidikan, dan yang hari ini pun bersama-sama dengan kami boleh bersukacita melalui pelayanan bersama. Kau berkati unit-unit pelayanan BPK Penabur, baik BPK Penabur yang ada di Sentul maupun yang juga ada di Paledang. Berkati supaya kami sebagai tenaga pendidik maupun juga kami sebagai support system yang lain, karyawan dan lain sebagainya, boleh sungguh-sungguh melakukan karya pelayanan terbaik dengan kualitas yang prima, sehingga setiap anak yang Allah percayakan kepada BPK Penabur boleh bertumbuh bukan hanya secara intelektual tetapi juga dalam karakter dan iman. Kami serahkan seluruh pelayanan tempat ini, sahabat-sahabat kami GKI Bogor Baru, terkhusus untuk Kak Syema yang saat ini juga Kau percaya untuk menjadi penatua di tempat ini. Pimpinlah setiap prosesnya, persiapkanlah menjadi seorang hamba-Mu yang kudus, supaya ia sungguh-sungguh menjadi gembala bagi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Allah. Ini doa dan permohonan kami yang dengan rendah hati kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Sang Ikon dan Sang Rahim yang memelihara hidup kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dengan sikap tegap. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup. Amin. Silakan duduk. Tibalah kita untuk mempersembahkan kolekte untuk ibadah pada sore hari ini. Dan sebelum kita mempersembahkan persembahan, kita bersama-sama menyimak firman Tuhan sebagai landasan kita untuk memberikan persembahan, yaitu dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Persembahan akan diedarkan, kantong persembahan, sambil kita memuji Tuhan. Dari NKB 199, sudahkah yang terbaik ku berikan? Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku?
Jemaat kami undang bangkit berdiri, kita ke bait yang kedua. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasih kepada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita berdoa. Tuhan, kami datang dengan penuh sukacita menyambut uluran kasih Tuhan. Pada kesempatan hari ini kami juga menyampaikan syukur, puji, dan sabda kepada Engkau, karena kami merasakan segala anugerah, karunia, dan berkat-berkat yang kami terima hingga saat ini. Terimalah Tuhan persembahan kami, jadikan kami penolong bagi sesama kami, khususnya warga serta jemaat di lingkungan gereja kami. Tuhan, kami sedia untuk memanage persembahan ini untuk kebesaran dan perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Umat Allah yang terkasih, Yesus Kristus yang kita imani adalah Yesus Sang Ikon yang membuat kita mengenal dan sekaligus mengalami Allah. Yesus Kristus yang kita imani adalah Yesus Sang Rahim yang memelihara kita dengan cinta seperti seorang ibu yang memelihara bayi dalam kandungannya. Maka jagalah Kristus itu supaya kita boleh tinggal di dalamnya dan Dia tinggal di dalam kita. Biar setiap kita boleh mengalami kehidupan karena kita tak pernah mau terputus dengan Dia. Dan cara kita untuk memelihara itu adalah ketika kita juga mau memberi hati kita sepenuhnya untuk Dia. I give you my heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I
seluruh jiwaku memujimu, ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Mari kita bersama memohonkan dan menerima berkat Allah. Kiranya Allah Sang Bapa memeliharamu dengan cintanya yang tak berkesudahan. Kiranya Yesus Sang Ikon dan Sang Rahim menghubungkanmu dengan Allah Sang Sumber kehidupan, dan yang juga terus memberikan dirinya untuk memeliharamu, menjagamu, menopangmu. Dan kiranya Roh Kudus melingkupimu dan memampukanmu untuk tetap tinggal di dalam Kristus Sang Anak. Berkat dari Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjaga dan menyertaimu kini dan selamanya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Saat teduh bagi kita. Oke, selamat hari Minggu semuanya, selamat sore. Ya. Ada sedikit penekanan warta. Sebelum itu, mari kita berterima kasih kepada Pendeta Dendra Nimrod untuk yang sebagai pembawa firman hari ini. Dan kepada BPK Penabur yang telah melayani di ibadah sore dalam rangka ulang tahun BPK Penabur. Oke, yang pertama ada PRT wilayah yang ada 2, wilayah 1 dengan tema warisan iman bagi Kristus, generasi penerus.
Bacaan dari Kolose 2 ayat 6-7 difasilitator oleh Bapak Bonar Pasaribu pada hari Sabtu 26 Juli 2025 pukul 5 sore sampai selesai. Tempatnya di rumah Bapak Saud dan Ibu Maya di perumahan Villa Permata nomor 11 Jalan Bang Barung Ujung Bantarjati. Lalu di wilayah 2 dengan tema dan firman yang sama difasilitator oleh Penatua Toko Hadi. Pada tanggal dan hari yang sama di jam 4 sore. Tuan rumahnya Saudara Sema Krisna Wiyata Aji di Rumah Pastori, Perumahan Bogor Baru Taman Jalan Cipenagara Blok 9 nomor 11. Oke. Segitu aja, see you next Sunday teman-teman.